Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID, saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi. Seperti biasa, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari beliau mengenai berdamailah dengan masa lalu. Setelah itu kita juga akan tanya jawab nih sama Ustadz Kafi mengenai topik hari ini. Baik Ustadz, boleh langsung saja dimulai tausiahnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tema berdamai dengan masa lalu. Setiap manusia pasti memiliki masa lalu, baik masa lalu yang baik maupun yang buruk. Terkadang yang membuat khawatir adalah teringat masa lalu yang buruk. Sebenarnya tak kala kita teringat dengan masa lalu yang buruk, itu baik untuk kita. Akan tetapi terkadang ada rasa khawatir yang muncul. Bisa jadi terbesit dalam pikiran kita ini sebagai karma untuk kita, atau kita menerima hal sial nanti ke depannya karena kita telah melakukan perbuatan buruk. Atau ada hari pembalasan di mana nanti kita akan dibalas, padahal kita sudah semampu kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hakikatnya perasaan itu sebenarnya adalah talbis, yang berarti adalah bisikan setan. Karena orang yang mengingat dosa masa lalu pada hakikatnya itu baik untuk dirinya sendiri. Dan orang yang dia jarang mengingat daripada dosa masa lalunya, maka dia akan terpotong atau terhalang daripada introspeksi diri yang memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah laqad arsalna ila umamin min qabl. Demi Allah telah kami utus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum mereka. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Akan tetapi setan membuat dan menjadikan amal-amal buruk mereka itu seakan-akan baik. Nah, dari ayat inilah kita bisa ambil hikmah bahwa sesungguhnya rasa khawatir, kemudian jarang mengingat daripada keburukan dosa-dosa kita, itu juga sebagai talbis, bisikan setan, sehingga kita bisa boleh jadi nanti akan terjerumus ke dalam dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana yang termaktub dalam beberapa maqalah mengatakan, al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Pasti manusia memiliki kesalahan. Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun pernah melakukan kesalahan. Diturunkan bersama istrinya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dikatakan Nabi Adam bersama istrinya? Nabi Adam berdoa kepada Allah, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhallamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, jikalau engkau tidak mengampuni dosa kami dan memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Itulah pengakuan Nabi Adam dan juga istrinya dan keluarganya tak kala dia melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menerima taubatnya. Hal ini menjadi hikmah bahwa Abun Nas, bapaknya manusia, saja mau bertaubat kepada Allah, mengingat kembali dosanya, sehingga menjadikan refleksi, pengingat, tanzir, agar tidak mengulangi dosa di kemudian hari. Dan justru bagus taukala ada unsur suudzon untuk diri sendiri. Karena tak kala orang itu memiliki suudzon terhadap diri sendiri, dia akan berkaca apakah yang dia lakukan ini baik atau buruk, ataukah yang telah dia lakukan ini sesuai dengan syariat agama atau berbenturan dengan syariat agama. Justru terbalik, apabila seseorang memiliki unsur atau sifat rasa senantiasa husnudzon kepada dirinya sendiri,
cenderung orang tersebut akan terhalang daripada introspeksi diri, muhasabah diri, dan menganggap dirinya akan selalu baik. Oleh karena itu, sifat khawatir, mengingat masa lalu itu baik, yang tidak baik adalah mengulangi kembali dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Selanjutnya kita juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik hari ini, tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, gimana sih cara Islam mengajarkan kita untuk menerima masa lalu yang penuh kesalahan dan penyesalan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masa lalu, biarlah masa lalu. Itu kan ungkapan dari para penyair ya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Dunia ini ada 3 waktu. Ya, masa lalu, hari ini, dan hari esok. Masa lalu kita tidak akan pernah kembali. Hari ini sedang kita rasakan, sedangkan esok kita tidak akan pernah tahu. Yang bagus adalah kita mengambil sejarah, ya, mengambil ibroh, pelajaran dari apa yang telah kita lalui, kemudian untuk menyongsong hari esok. Betul. Karena sesungguhnya orang yang merugi artinya dia yang menjadikan hari itu sama dengan hari esok. Bahkan lebih buruk dari hari yang dia telah lakukan. Nah, ada kisah bagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu dosanya diprotes oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pada suatu saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertemu dengan Nabi Adam, kemudian protes, "Wahai Nabi Adam, sesungguhnya ini adalah kesalahanmu, karena engkau dan istrimu sehingga umat manusia itu diturunkan dari surga, kemudian diturunkan ke bumi, itu, dan manusia banyak merasakan kesengsaraan, tidak kenikmatan seperti yang ada di surga." Lalu jawaban Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu luar biasa. "Wahai Nabi Musa, engkau ingin memprotes sesuatu hal yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Nabi Musa terdiam dengan jawaban daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini menandakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, itu semua sudah jadi suratan. Ya, kita awalnya buruk, kemudian menjadi baik dan baik. Yang bagus itu, ya, kita endingnya adalah husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik, lalu gimana nih Ustadz cara menanggapi orang yang ngejudge masa lalu kita sedangkan kita tuh udah bersusah payah nih melupakan masa lalu yang buruk? Iya, baik. Artinya jikalau ada orang yang mengungkapkan keburukan kita padahal kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang itu sedang bergibah. Dan termasuk kata Rasulullah SAW, termasuk orang yang muflis. Apa itu orang yang muflis? Orang yang muflis itu adalah orang yang dia bangkrut. Iya, karena dia membicarakan keburukan aib orang lain yang dia tidak suka, sehingga pahalanya bisa jadi pindah kepada yang digibahkan itu. Nah, oleh karena itu cara menanggapinya adalah ya dengan diam saja. Biarkan mereka berkata apa, yang penting kita sudah berbenah menjadi lebih baik lagi, sehingga yang kita dengar itu menjadi seperti angin lewat. Iya. What happened gitu ya, apa yang terjadi, ya udahlah biarlah terjadi gitu. Yang penting kita menyongsong masa depan. Toh yang dilihat dari setiap manusia adalah ending dan akhirnya, bukan masa lalunya. Wallahu a'lam. Dan gimana nih cara menanamkan rasa syukur atas pelajaran dari masa lalu meskipun pengalaman tersebut menyakitkan? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini bagus pertanyaannya. Menanamkan rasa syukur ya karena kita diberi pelajaran, ya, dan juga bisa masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Baik. Cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama dengan masih diberikannya nikmat hidup. Insyaallah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, baik setinggi gunung, seluas lautan, asalkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita.
Dan kesempatan hidup inilah yang menjadi momentum kita untuk bertaubat kepada Allah. Karena Allah itu Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi, syadidul iqab dan seterusnya. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha menerima taubat. Jadi boleh jadi yang dilihat adalah setelah kita itu bertaubat. Amal kita dihitung. Boleh jadi yang sebelum-sebelumnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, kita senantiasa berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Selalu meminta maaf, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Masa iya ya? Kita banyak dosa, seorang hamba yang fakir tidak ada lagi minta maaf kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memaafkan. Pastilah maaf Allah itu jauh lebih luas daripada ghadab, daripada marahnya. Wallahu a'lam. Baik, pemirsa Oksigen, setelah ini akan ada pertanyaan kembali, tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, gimana nih cara meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti di masa lalu menurut ajaran Islam? Iya, baik. Yang pertama, cari orangnya. Oke. Iya, karena kita berdosa dengan dia. Kita cari orangnya, kita meminta maaf secara langsung. Masalah dia tidak memaafkan atau memaafkan, itu urusan kita kembalikan kepada dia. Yang penting ada iktikad baik kita untuk meminta maaf. Jikalau kita tidak bertemu misalkan dilakukan di masa lalu jauh, misalkan kita masih sekolah, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta mohon ampun daripada dosa-dosa yang kita lakukan, aib-aib yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting jangan sampai menceritakan kepada orang lain keburukan kita yang di masa lalu. Ini yang terpenting. Karena kata Rasulullah SAW, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa mujahir. Apa itu? Mereka yang malamnya ya melakukan maksiat, tidak ada yang tahu. Allah tutup aibnya. Namun di pagi harinya dia sendiri yang menceritakan aibnya kepada orang lain. Dia bangga dengan kemaksiatannya, dia ceritakan kembali, saya dulu nih begini, mabok. Saya dulu tuh ini begini, narkoba. Wah, dengan bangga. Seakan-akan dia bangga dengan kemaksiatannya. Nah, kata Allah, dosa ini yang gak bakal diampuni. Karena sudah Allah tutup rapat-rapat aibnya, tapi dia sendiri yang membongkar kepada orang lain. Wal'iyadzubillah. Dan sebenarnya apakah Islam memberikan panduan khusus nggak sih Ustadz dalam melepaskan rasa sakit dan trauma dari masa lalu? Iya, pastilah. Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Yaitu Al-Qur'an. Kalau kita sedang gelisah, sakit hati, banyak-banyaklah baca Al-Qur'an. Karena walaupun kita tidak tahu artinya, kita hanya membaca gitu. Kalau kita membaca Al-Qur'an dalam posisi kita sedih, itu akan terasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, tentram dan damai. Maka kelihatan orang yang dia rajin baca Quran, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dia memiliki hati yang lapang, yang luas, yang terasa adem kalau kita lihat. Ya, dia tidak ada rasa beban, tidak ada dendam kepada orang lain, tidak ada rasa berat menjalani hidup dengan dosa yang masa lalu. Yang penting semuanya tawakal kepada Allah. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, saat ini kita berada di penghujung acara. Kita sudah mendekati waktu berbuka puasa dan terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID yang di rumah yang telah menyaksikan Tausiah Harian Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.